Bayangkan saja, lebih dari 6.000 tahun lalu, di pesisir timur Tiongkok, manusia sudah membangun rumah panggung, menanam padi, dan hidup berdampingan dengan sungai serta laut. Kali ini kita berada di situs Hemutu yang berlokasi di Yuyao, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Ini adalah sebuah peradaban berusia sekitar 7.000 tahun yang menyimpan banyak petunjuk tentang kehidupan masyarakat penutur Austronesia di masa lampau. Dari teknologi bercocok tanam, rumah panggung, hingga budaya maritim. Beberapa unsur yang kita kenal di Nusantara hari ini memiliki kemiripan yang menarik dengan temuan-temuan di tempat ini. Memang, asal-usul bangsa Austronesia masih menjadi topik yang terus diteliti dan diperdebatkan. Namun sejumlah peneliti melihat kawasan pesisir Tiongkok Selatan dan sekitarnya, termasuk peradaban situs Hemutu, sebagai salah satu mata rantai yang mungkin berperan dalam perjalanan panjang leluhur Austronesia sebelum akhirnya menyebar ke Taiwan, Filipina, hingga Nusantara. Jadi, seperti apa sebenarnya peradaban kuno yang mungkin memiliki keterkaitan dengan kisah salah satu leluhur suku-suku di Nusantara? Yuk kita telusuri bersama jejak sejarahnya langsung dari situs Hemutu, Tiongkok. Nah, sekarang aku sudah berada di dalam situs arkeologi Hemutu yang terletak di Yuyao, wilayah administrasi kota Ningbo, Provinsi Zhejiang. Nah, ini merupakan salah satu penemuan arkeologi terpenting di Asia Timur, karena dengan adanya penemuan arkeologi situs Hemutu, membuktikan bahwa peradaban Tiongkok kuno tidak hanya bersumber dari peradaban lembah Sungai Kuning yang berada di utara Tiongkok, tetapi juga berasal dari peradaban lembah Sungai Yangtze yang berada di selatan Tiongkok. Nah, pada tahun 1973, penemuan ini menggemparkan dunia karena ditemukan begitu banyak peninggalan prasejarah yang sudah berusia lebih dari 7.000 tahun. Jadi ini merupakan sebuah situs Neolitikum atau zaman batu muda yang ditemukan di selatan Tiongkok. Situs Hemutu mencakup area seluas 40.000 meter persegi, dan ini adalah gambaran kehidupan di situs Hemutu sekitar 7.000 tahun yang lalu. Jadi 7.000 tahun yang lalu masih zaman prasejarah, dan ternyata di tempat ini sudah ada peradaban. Karena di situs ini ditemukan begitu banyak benda-benda yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan serta adanya peradaban di tempat ini. Pada saat situs Hemutu ditemukan dan dilakukan penggalian di sini, ditemukan begitu banyak fosil padi, gabah, dan millet. Semuanya masih utuh karena terkubur di bawah tanah rawa yang minim oksigen selama kurang lebih 7.000 tahun. Jadi pada zaman dulu, area ini merupakan area rawa. Pada saat dilakukan penggalian pertama kali di tempat ini pada tahun 1973, ditemukan kurang lebih 7.000 artefak kuno yang terdiri dari perkakas hidup sehari-hari, kerajinan tangan yang terbuat dari kayu, tanah liat, dan lain sebagainya. Terus di belakang aku ini adalah tiang-tiang kayu yang menopang rumah panggung. Jadi rumah panggung sudah ada di tempat ini sekitar 7.000 tahun yang lalu. Kalau kita lihat nih kayu-kayunya beserta tiang-tiang kayu yang menopang rumah panggung, ini semua masih asli. Sudah berusia sekitar 7.000 tahun. Ini merupakan penemuan situs rumah panggung kuno tertua di Tiongkok. Sebenarnya ada balok kayu utuh yang ditemukan di situs ini, tapi saat ini sudah diletakkan di dalam museum. Nanti kita juga bakal ke museumnya untuk melihat sejumlah artefak yang ditemukan di situs Hemutu. Nah, berdasarkan balok kayu utuh yang ditemukan di sana, diketahui bahwa sekitar 7.000 tahun yang lalu orang-orang di sini sudah menguasai teknik pen dan lubang purus, di mana kayu disambung tanpa paku secara presisi. Ini sangat mirip dengan sejumlah rumah tradisional yang ada di Indonesia yang dibangun dengan teknik pasak tanpa paku. Pada zaman dulu sekitar 7.000 tahun yang lalu seharusnya ini merupakan sebuah pedesaan ya. Ini cukup luas sih. Kelihatan di sana juga ada tiang-tiang kayunya.
Dan di sini terdapat area rekonstruksi rumah panggung. Kalau kita lihat, di bawahnya deretan tiang-tiang yang menopang rumah panggung ini. Terus atapnya merupakan atap jerami beraliran miring. Ini dibuat kembali berdasarkan penemuan arkeologi ya. Jadi sekitar 7.000 tahun yang lalu, orang-orang di sini menetap di rumah seperti ini. Ini nggak tahu yang di tengah-tengah ini simbol apa ya. Ini semuanya replika sih, bukan yang asli. Yang asli semuanya sudah disimpan di museum. Nanti kita lihat ke sana. Terus nih bagian sampingnya ditutup kain terpal. Nggak ada apa-apa sih. Terus di sini diletakkan replika fosil kepala kerbau seharusnya. Nah, artefak-artefak kuno yang ditemukan di tempat ini, seperti perkakas hidup sehari-hari, bukan perkakas biasa ya. Pada perkakasnya biasanya terukir sejumlah motif. Misalnya motif-motif seperti ini. Ini ada gambar burung kembar, 2 burung yang menghadap ke matahari. Jadi berdasarkan gambar ini dapat diperkirakan bahwa orang zaman dulu di Hemutu memuja burung, memberikan penghormatan terhadap burung dan matahari. Kemudian ada juga ini motif-motif seperti ini kerbau ya, kerbau apa nih? Kerbau dan ini babi hutan. Kelihatan ada bulu-bulunya. Nanti kita juga bisa lihat perkakas dengan motif-motif seperti ini di dalam museum. Dan ini ada rumah panggung lainnya yang lebih besar. Ini semuanya bukan rumah asli ya, ini rekonstruksinya. Atap-atap jerami. Ini mirip banget dengan rumah-rumah tradisional di Nusantara. Nggak bisa masuk. Ini dindingnya juga terbuat dari rotan gitu ya. Dari bambu. Di situs ini juga ditemukan sejumlah artefak yang diperkirakan merupakan alat musik di zaman prasejarah. Alat-alat musik seperti peluit yang terbuat dari tulang digunakan untuk menjebak hewan buruan. Selain itu juga digunakan sebagai alat hiburan sehari-hari. Nah, ini memang area rawa-rawa ya. Jadi berdasarkan kondisi alam di sini, memang sangat sesuai dengan apa yang ditemukan di situs Hemutu. Berdasarkan kondisi alam dan penemuan arkeologi di sini, diperkirakan seperti inilah kehidupan di Hemutu sekitar 7.000 tahun yang lalu. Sekitar 7.000 tahun yang lalu, orang-orang Hemutu hidup dengan memetik buah-buahan yang tumbuh secara liar. Kemudian mereka juga mulai membudidaya sejumlah tanaman. Dan seperti yang aku sebutkan tadi, di situs ini juga ditemukan fosil padi dan gabah yang sudah mulai menghitam karena proses karbonisasi. Penemuan ini membuktikan bahwa 7.000 tahun yang lalu, orang-orang di sini sudah mulai menetap di satu wilayah dan menanam padi secara besar-besaran. Dan hal ini menyebabkan ledakan populasi di area ini dan di sekitar pesisir selatan Tiongkok. Kemudian karena ledakan populasi, orang-orang di sini mulai bermigrasi. Diperkirakan mereka bermigrasi dengan menyeberang ke Pulau Taiwan karena ledakan populasi. Nah, di Pulau Taiwan inilah
rumpun bahasa Austronesia mulai terbentuk secara matang. Lalu sekitar 4.000 tahun yang lalu, orang-orang dari Taiwan bermigrasi ke arah selatan sampai ke Filipina hingga sejumlah wilayah di Nusantara. Sesampainya di Nusantara, mereka berasimilasi, melakukan pernikahan campuran dengan orang-orang asli setempat yang dikenal sebagai orang Melanesia yang sekitar 40.000 tahun yang lalu sudah bermigrasi dari wilayah Afrika hingga wilayah Nusantara. Perkawinan campuran inilah yang membentuk jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu teori migrasi manusia yang dikenal sebagai teori out of Taiwan. Secara umum, masyarakat di Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi cenderung memiliki proporsi DNA leluhur Austronesia yang lebih besar. Sementara itu, semakin ke bagian timur Indonesia, terutama Papua dan beberapa wilayah di Maluku serta Nusa Tenggara Timur, menunjukkan komponen genetik Melanesia atau Papua yang lebih tinggi. Meski demikian, Indonesia bukanlah wilayah yang terbagi secara tegas menjadi dua kelompok. Yang terjadi justru sebuah gradasi yang kompleks, hasil migrasi dan percampuran antar populasi selama ribuan tahun. Karena itulah, keragaman budaya dan fisik masyarakat Indonesia saat ini mencerminkan sejarah panjang pertemuan berbagai leluhur yang datang dari arah berbeda, dan pada masa yang berbeda pula. Selain itu, ada teori lainnya yang juga sangat populer, yaitu teori Sundaland. Teori ini berpendapat bahwa nenek moyang bangsa-bangsa di Asia Tenggara mungkin berasal dari daratan luas yang dahulu menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya saat zaman es sekitar 20.000 tahun yang lalu. Daratan luas ini disebut Sundaland. Ketika zaman es berakhir, permukaan laut naik dan Sundaland tenggelam. Penduduknya diduga bermigrasi ke berbagai wilayah. Meski menarik, teori ini masih belum memiliki dukungan bukti bahasa, arkeologi, dan genetika sekuat teori out of Taiwan. Karena itu, banyak ilmuwan saat ini melihat sejarah Nusantara bukan sebagai cerita satu migrasi tunggal, melainkan hasil pertemuan berbagai kelompok manusia selama ribuan tahun. Yang perlu diingat, ini bukan teori cocoklogi dari diri aku sendiri, bukan archaeological guesswork. Ini berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan dan arkeolog. Dan sampai sekarang, masih terdapat ruang diskusi yang begitu luas tentang proses migrasi manusia. Tapi satu hal yang pasti, migrasi manusia itu sudah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Baik itu teori out of Africa yang menyatakan bahwa nenek moyang orang-orang di Nusantara awalnya berasal dari Afrika sekitar 40.000 tahun yang lalu. Kemudian ada teori out of Taiwan, teori Sundaland. Selama puluhan ribu tahun yang lalu pastinya terjadi percampuran terus-menerus yang akhirnya membentuk sebuah peradaban suku bangsa yang sangat beragam di Nusantara ya. Mungkin dulunya bermigrasi dari A ke B, B ke C, C ke B, bolak-balik seterusnya seperti itu. Oh ya, sebelumnya aku juga sudah pernah mengunjungi sebuah desa suku penduduk asli Taiwan yang merupakan bagian dari rumpun Austronesia. Menariknya, di sana aku menemukan sejumlah kemiripan budaya, tradisi, dan bahkan beberapa kosakata yang terdengar familiar dengan suku-suku tertentu di Indonesia. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat perjalanan tersebut dan memahami lebih jauh hubungan antara Taiwan, Austronesia, dan Nusantara, boleh ditonton dulu videonya dengan mengklik link pada kolom deskripsi. Ini sepertinya lagi mengambil air dari sumur ya. Itu di tangannya ada teko, kemudian mengambil air dari sumur gitu kah. Ini semuanya juga merupakan area rawa-rawa kuno. Ini adalah perkiraan layout area Hemutu pada zaman dulu. Ini area pemukiman. Di depannya, di tengah-tengahnya adalah area pertanian untuk menanam padi. Dan bagian belakangnya, ini area rawa-rawa, area danau gitu lah yang berair.
Jadi semuanya ditandai ya. Setelah situs ini ditemukan, dilakukan penggalian, dan dilakukan penelitian arkeologi, baru bisa diperkirakan layout atau tata letak area ini sekitar 7.000 tahun yang lalu. Semua penemuan di sini ditandai dengan warna yang berbeda. Misalnya ini warna hijau, dan di sana juga ada warna hijau. Nah, area ini merupakan area rawa-rawa kuno. Sedangkan di sampingnya, ini warna apa ya? Warna ungu kali ya. Yang ditandai dengan warna ungu merupakan area tumpukan lapisan budaya. Nah, tumpukan lapisan budaya merupakan konsep dalam arkeologi yang mengacu pada terbentuknya lapisan-lapisan tanah secara berurutan akibat aktivitas manusia di suatu tempat dalam kurun waktu yang sangat panjang. Setiap lapisan biasanya mewakili sebuah periode waktu tertentu. Biasanya di dalam satu lapisan itu dapat ditemukan sejumlah peralatan, sisa bangunan, ataupun sampah organik. Semakin dalam lapisannya, biasanya usianya semakin tua. Nah, di sini adalah area sawah padi. Orang-orang zaman dulu di situs Hemutu ini juga sudah tahu atau menguasai teknik melaut. Ditambah lagi penemuan arkeologi di sini, yaitu sebuah perahu kayu tunggal yang menguatkan argumentasi bahwa orang-orang di sini sudah menguasai teknik melaut pada masa itu. Dan ini seperti replikanya lah. Dulunya padi-padi ditanam seperti ini. Jadi selama penggalian arkeologi memang ditemukan sejumlah besar beras yang sudah mengalami karbonisasi. Juga ditemukan kerak beras yang terbakar di dasar kuali yang terbuat dari tembikar. Di situs Hemutu, para arkeolog menemukan sesuatu yang menarik. Sisa-sisa tulang kerbau dalam jumlah yang cukup banyak. Para peneliti menduga kerbau digunakan untuk membantu mengolah sawah yang bergumpur. Di kawasan lembah Sungai Yangtze, para petani kuno diketahui menggiring kerbau masuk ke lahan sawah yang tergenang air. Dengan berjalan bolak-balik, kerbau-kerbau tersebut menginjak dan menghancurkan gumpalan tanah hingga siap ditanami padi. Sampai hari ini, praktik serupa masih bisa kita temukan pada kegiatan pertanian masyarakat etnis Li di Pulau Hainan. Jika dugaan para arkeolog ini benar, maka lebih dari 6.000 tahun yang lalu, masyarakat Hemutu mungkin telah memasuki tahap awal penggunaan tenaga hewan dalam pertanian. Nah, di sini ada museum situs Hemutu. Kita lihat sejumlah artefak yang ditemukan di situs ini. Nah, ini petanya. Sekarang kita lagi berada di sini, situs Hemutu. Terus di sini adalah Pulau Taiwan. Kalau berdasarkan teorinya, kemungkinan orang-orang dari situs Hemutu kemudian bermigrasi ke Pulau Taiwan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah 4 lapisan budaya yang ditemukan di situs Hemutu, di mana lapisan paling tua diperkirakan berusia 7.000 sampai 6.500 tahun. Kemudian lapisan paling muda, lapisan pertama, diperkirakan berusia 5.800 tahun hingga 5.300 tahun. Jadi pada setiap lapisan budaya ditemukan sisa-sisa bangunan, perkakas sehari-hari yang digunakan oleh orang di tempat ini. Nah, ini semuanya penemuan arkeologi di situs Hemutu ditampilkan di dalam museum. Misalnya ini adalah lapisan tanah yang mengandung tumpukan padi. Terus ini adalah biji padi yang sudah menghitam akibat proses karbonisasi. Dan yang di dalam itu adalah serpihan gerabah dengan motif padi. Jadi orang zaman dulu sudah menguasai teknik pembuatan gerabah
beserta ukiran-ukiran motif. Terus ini adalah butiran beras yang sudah mengalami karbonisasi, sudah menghitam, ditemukan di antara tanah-tanah rawa. Dan ini adalah sejumlah perkakas berbentuk skop yang terbuat dari tulang hewan. Perkakas seperti ini dulunya digunakan untuk mengolah tanah di sawah, untuk membajak, meratakan lumpur, ataupun menggali parit. Dan perkakas ini juga terdapat rotan ya, yang hitam itu, yang sudah menghitam. Kalau ini replikannya, bukan yang asli yang warna hitam nih. Ini perkakas yang pada bagian pegangannya terdapat lilitan benang atau tali. Kalau ini adalah fosil-fosil. Ini adalah fosil dari tulang rahang bawah babi yang ditemukan di situs Hemutu. Kalau yang di sampingnya nih replikanya ya, sebuah patung tanah liat berbentuk babi. Kalau di sini adalah sejumlah alat yang digunakan untuk berburu. Misalnya yang berbentuk bulat ini seperti batu yang digunakan pada ketapel untuk berburu ya. Terus yang bagian dalam itu merupakan anak panah yang terbuat dari tulang hewan. Jadi orang-orang di Hemutu sudah menguasai teknik berburu dengan memanah dan menggunakan ketapel batu seperti ini. Ya ampun, di sini juga ditemukan lumpang. Jadi orang zaman dulu, orang di Hemutu sudah menggunakan alat ini untuk menggiling sesuatu. Itu ada batu untuk menggiling dan bawahnya lempengan batu sebagai wadahnya. Ini asli, ini bukan replika. Dan tongkat yang paling dalam itu seharusnya adalah alat untuk menumbuk sesuatu. Juga ditemukan di situs Hemutu. Ini adalah perkakas yang terbuat dari tulang hewan juga. Ini digunakan untuk memotong padi. Terus ini adalah fosil kepala kerbau. Museumnya bagus ya, menghadirkan gambaran kehidupan pada masa itu, sekitar 7.000 tahun yang lalu. Dengan rumah panggung yang terbuat dari kayu, kemudian di depannya orang-orang beraktivitas untuk bertahan hidup. Kemudian ada hewan ternak juga seperti babi. Terus di area ini ditampilkan sejumlah penemuan arkeologi di situs Hemutu yang berupa sisa-sisa bangunan seperti tiang-tiang rumah panggung yang masih utuh, terus sejumlah gerabah, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, kalau balok kayu ini menunjukkan penguasaan teknik mortis dan tenon untuk menyambung kayu pada zaman dulu. Mereka dulunya menyambung kayu tanpa paku, menggunakan teknik pasak ya. Kalau kita lihat bagian yang satu ini, bagian balok kayu yang satu ini, di ujungnya terdapat tonjolan seperti pen. Nah, tonjolan ini akan disambungkan pada sisi kayu lainnya yang pada bagian ujungnya terdapat lubang. Ini disebutkan rumah panggung dibangun untuk menyesuaikan kondisi alam yang berawa. Ini merupakan salah satu keajaiban arsitektur dalam sejarah. Mereka tahan dengan kelembaban, juga dapat melindungi manusia dari binatang buas maupun ular. Dan bangunan seperti ini juga sangat populer di kawasan Asia Tenggara dan bagian barat daya Tiongkok.
Nah, orang zaman dulu di sini juga sudah menguasai teknik menenun. Di sini ada jarum-jarum kuno yang terbuat dari tulang hewan. Dan ini adalah batu untuk menggulung benang ya. Batu yang digunakan untuk menggulung benang. Ini semuanya alat tenunnya. Dan ini ada sebuah perahu kecil yang terbuat dari tanah liat. Ini dijadikan hiasan gitu ya. Hiasan tanah liat berbentuk kepala manusia. Ini sejumlah hiasan yang terbuat dari gigi binatang. Nah, ini adalah alat yang digunakan wanita, seperti konde gitu ya, tusuk konde untuk rambut. Jepitan rambut zaman kuno. Ini terbuat dari tulang hewan juga ya. Salah satu penemuan paling menarik di Hemutu adalah sumur kayu berusia sekitar 5.600 tahun. Bayangkan ribuan tahun sebelum lahirnya peradaban-peradaban besar dunia, masyarakat di sini sudah mampu menggali sumber air dan memperkuat dinding sumur menggunakan tiang-tiang kayu yang disusun rapi. Mereka bahkan telah menguasai teknik sambungan kayu yang sangat canggih. Penemuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Hemutu bukan sekedar pemburu dan petani awal, tetapi juga ahli pertukangan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan rawa tempat mereka menetap. Ini tengkorak pria, tengkorak wanita. Berdasarkan struktur tengkoraknya, mungkin wajah orang di Hemutu sekitar 7.000 tahun yang lalu seperti ini. Ini semua perkakas-perkakasnya lah. Dan perkakas-perkakasnya semuanya bermotif. Misalnya ini terbuat dari tanah liat. Di atasnya terdapat motif dedaunan. 5 lembar daun. Terus yang bagian atas itu juga merupakan gerabah dengan motif babi hutan di atasnya. Terus ini ada peluit yang terbuat dari tulang hewan. Kalau ini adalah tengkorak manusia yang ditemukan di situs Hemutu. Ini sepertinya kuburan. Ini aku udah balik ke kota Ningpo. Tadi dari situs Hemutu ke kota Ningpo sekitar 30 km. Ini situasi malam hari di kota Ningpo. Dan sekarang aku mau makan malam dulu ya. Nah, ini aku makan mie kepiting khas provinsi Zhejiang. Ini ada mie-nya dikit banget. Tapi katanya kalau nanti nggak cukup boleh free refill mie-nya. Terus ini toppingnya dia pakai campuran daging kepiting, terus ada telur kepiting dan lemak kepiting jantan ya. Digabung menjadi satu. Ini ditumis dengan minyak babi, jadi ini non halal. Terus diaduk-aduk. Wow, aroma kepitingnya. Siapa nih pecinta kepiting? Tapi ini kolesterolnya tinggi nih. Daging kepiting, telur kepiting. Ini model mie-nya mie yang halus-halus gitu ya. Nah, yang kuning-kuning ini telur kepitingnya. Simple sih. Ini ditumis dengan minyak babi ya. Jadi ada aroma minyak babinya juga.
Makanan khas provinsi Zhejiang kebanyakan rasanya light gitu, bumbunya nggak banyak. Terus katanya tambahin sedikit cukanya. Ini cuka khusus untuk makan mie kepiting nih. Ditambahin sedikit cuka lebih enak loh. Ini porsinya mah cuma beberapa suapan doang ya. Satu porsi mie ini harganya 88 yuan, 200 ribuan. Sesekali nggak apa-apa kak, kalau tiap hari kolesterol ya. Bersih nggak bersisa. Aku makannya nggak sampai 5 menit, kelar. Kalau datang ke provinsi Zhejiang seperti kota Hangzhou, Ningbo, boleh cobain nggak? Kalau nggak salah di Shanghai banyak juga sih. 没想到失去的勇气我还留着。 Ini modern sekali kotanya ya. Salah satu dari sekian metropolitan yang ada di Tiongkok. Ningbo merupakan sebuah kota di provinsi Zhejiang dengan populasi sekitar 9 juta jiwa. Tapi rasanya kotanya nggak terlalu padat, nyaman. Trotoarnya lebar-lebar, terus nih jalan rayanya juga lebar. Ada jalur khusus pengendara motor dan pesepeda juga. Ini sekarang kita lagi di atas jembatan ya. Banyak yang jalan-jalan santai di atas jembatannya. Oh, cakep ya. Terus di bawah tuh ada orang tua yang karaokean tuh. Bawa sound system sendiri nah. Gile nggak tuh? Menggelegar suaranya. Ampun dah. Itu ada beberapa orang yang karaokean bareng. Sebelahan-sebelahan, kalian coba dah. Makan lagi, nggak kenyang tadi, porsinya kecil banget. Terus tadi seharian aku belum makan sih. Tadi pagi cuma makan roti sebiji kecil. Ini aku pesan mie lagi, makan mie lagi. Ini mie dengan topping hati bebong. Terus aku tambahin udang juga. Kalau dengan hati babi doang, satu porsinya 18 yuan. Ini aku tambahin udang. Jadinya 30 yuan, sekitar 75.000 rupiah. Jadi ini mie-nya nggak ditumis ya. Yang ditumis cuma toppingnya doang. Hati babinya sama udangnya besertanya ada cabai-cabainya sedikit juga. Dan daun bawang. Mie-nya cuma direbus. Ini mie-nya kenyal banget ya. Legit, dia agak tebel soalnya. Dan rasa bumbunya ini lebih dominan gurih asin. Ada sedikit manisnya juga. Ini aroma wohe-nya dapat banget. Soalnya ditumis dengan api yang gede banget. Dapat smoky-nya. Tapi kurang pedas sih. Makanya di sini nggak ada yang pedas. Ada penyelamatnya, ada cabenya. Ya cabai kayak gini nah.
Aku tambahin sedikit dulu. Ini mie-nya udah habis setengah, baru tanya cabai. Cabenya mantap. Pedes banget cabenya. Tadi kalau nggak ada cabai aku cuma kasih nilai 7. Setelah tambahin cabai jadi 8,5. Segitu dulu perjalanan singkat kita menelusuri jejak peradaban di situs Hemutu Ningpo, Tiongkok. Dari sini, kita belajar bahwa sejarah manusia bukanlah cerita yang berdiri sendiri. Ia adalah benang merah yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu yang sangat jauh. Tentang bagaimana orang zaman dulu merintis teknologi pertanian, beradaptasi dengan lingkungan, hingga melakukan perjalanan migrasi yang akhirnya membentuk jati diri sejumlah bangsa-bangsa di dunia. Jejak ribuan tahun lalu ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari perjalanan yang luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini. Kalau kalian tertarik dengan topik-topik sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Bye!